Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin la nabiyya ba'dah. Puji syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat karunia-Nya. Salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau, dan tentunya kita yang hadir di pagi hari ini yang cerah. Semoga dengan keistiqomahan kita berada di atas sunnah-sunnahnya dan senantiasa ingin terus menegakkan risalahnya sampai nanti yaumil qiyamah kita diakui oleh beliau sebagai umatnya, dan kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada guru-guru saya semua. Perkenalkan saya Agus Sulistyo di PT Munajat Perindu Ar-Rahman dengan brand kami MIPA, menjemput indahnya pertolongan Allah. Saya diamanai sebagai direktur utama. Di samping saya sudah tidak asing lagi buat kita semua, alhamdulillah, Kiai Haji Ustadz Zainal Mutakin LC. Beliau sebagai founder dari MIPA, menjemput indahnya pertolongan Allah. Beliau juga pengasuh dari Pondok Pesantren Al-Latifah, Pondok Pesantren Yatim dan Du'afa, yang insya Allah alhamdulillah santri beliau sudah berjumlah 900-an lebih, 200 di pusatnya di Cigedokan, yang 700 di Setu. Alhamdulillah beliau kan tanda wakaf, dan sekarang sedang membuka yang ketiga di Karawang. Sudah dibuka di Karawang, yaitu diawali dengan rumah tahfiz, sama juga insya Allah diberkahi oleh Allah SWT. Satu lagi sebenarnya ada Ustadz Danar Sabtono. Beliau founder daripada Inspirasi Hati. Dan satu lagi di ujung sana ada Bunda Listia. Bunda Listia adalah praktisi umroh dan haji. Beliau juga yang mengurusi di kami mengenai tiket pesawat, hotel di Mekah dan Madinah, visa dan segala macam. Ya, berempat kami di PT Munajat Perindu Ar-Rahman sebagai founder, dan tentunya Bapak, Ibu, Ustadz dan Ustazah semuanya bertanya-tanya, apa sih MIPA? Sehingga kok di belakang kami ini tadi mungkin Ustadz dan semuanya bisa melihat ada MIPA Kids, ada MIPA Salut. MIPA Salut ini bukan salut untuk salut ya, ya. Salut itu usia lanjut, ya, insyaallah. Kemudian ada MIPA Camps, ada Latifah Peduli, ada MIPA Energi, ada MIPA Entrepreneur, dan yang lain. Insyaallah nanti Ustaz Zainal Mutakin akan menjelaskan. Tidak berpanjang kalam, mari sama-sama kita buka acara Silaturahim Akbar menuju 500 jamaah November 2024. Munajat Perindu Ar-Rahman menjemput indahnya pertolongan Allah dengan sama-sama membaca umul kitab. Al-Hadinah Fakulinatin Sulailah dari Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita dengarkan siraman qalbu kalam ilahi pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ustaz Nasruddin Al-Hafiz. Kepada beliau kami perkenankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israil. الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Nasruddin Al-Hafiz. Semoga kita yang mendengarkan juga mendapatkan pahala yang sama dengan yang membacakan, dan kita diberkahi oleh Allah SWT. Tentunya acara ini menjadi acara yang menjadikan kita amal ibadah dan amal kebaikan dari kita mulai nanti sampai akhir acara. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin semuanya, alhamdulillah salah satu guru besar kita berkenan hadir di tengah kesibukan beliau yang luar biasa, Ustadz Firmansyah LC, ya. Tidak afdol, kurang pas namanya kalau sudah ada guru besar tapi beliau tidak memberikan kesan dan pesan buat acara ini. Maka kita dengarkan dulu nih, ya, kesan dan pesan Ustadz Firmansyah LC. Allahu Akbar. Kaget dah insya Allah, ya, insya Allah, ya, alhamdulillah, ya. Padahal kepada Ustadz Firmansyah LC, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana li hadza wa ma kunna linastami'a laula an jama'ana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan pagi ini kita dapat duduk sama-sama di tempat yang sungguh nyaman,
Ini adalah kenikmatan, belum apa-apa ya. Kita kalau memperjuangkan agama Allah itu akan hidup nikmat. Ya. Ini belum berangkat hajinya nih, belum berangkat umrohnya udah nikmat. Ya, mudah-mudahan kenikmatan yang kita rasakan di pagi ini bisa terus lanjut sampai akhir kehidupan kita. Amin. Mengajak orang berbuat baik itu kebaikan. Ya. Siapa saja yang menunjukkan satu kebaikan, kemudian diikuti oleh kebanyakan orang, insya Allah itu namanya multi level pahala. Itu saja. Jadi ngajak haji, ngajak umroh itu insya Allah pahalanya banyak. Ya, waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah, kan gitu ya. Tidak ada manusia yang paling baik ucapannya kecuali yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin untuk kita semuanya yang nanti terlibat dalam aktivitas MIPA ya. Jadi mengajak kepada kebaikan, insya Allah ini adalah langkah yang baik. Aktivitas yang sangat mulia. Asalkan apa? Niatnya adalah lillahi ta'ala. Walillahi 'alan nasi hijjul bait, ada kata-kata walillah ya, dan karena Allah. Kemudian apa ayat yang lainnya? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Jangan lil fulus. Licuan jangan dulu kan. Kalau itu mah bonus. Kalaupun kita dapat dari situ bonus. Tetapi insya Allah siapa saja yang inginkan akhirat, insya Allah Allah lapangkan dunianya. Itu yang harus kita yakin. Dalam sebuah hadis kan begitu ya. Siapa yang ambisinya adalah akhirat, insya Allah itu dunia akan datang kepada kita. Tetapi sebaliknya siapa yang hammuhu ad-dunya, siapa yang ambisinya adalah dunia semata, maka dia akan hina. Jadi mungkin saya nggak panjang kalam, nggak panjang sambutan. Mungkin di sini hanya sebuah pesan-pesan saja dari saya. Alhamdulillah ya, membawa jamaah itu sebuah kenikmatan. Ya nanti kalau ada antum-antum nih, antuna, antum semuanya nanti kalau misalkan ya bawa jamaah misalkan 2 bis. 2 bis itu berapa Ustaz? 80-an ya. Saya pernah bawa jamaah 94. Itu puyeng minta ampun. Terakhir itu bawa jamaah nggak begitu banyak, ada 45 ya. Cuman subhanallah, qadarullah ketika itu sampai di Saudi itu mutawifnya semuanya pun masih baru semua. Sehingga mau nggak mau saya turun tangan. Ya, wah luar biasa saya bilang. Ya alhamdulillahnya Allah ngasih kesehatan kepada saya. Ya teman-teman ngebantuin, jamaah ngebantuin semuanya. Alhamdulillah ya bisa berjalan dengan lancar. Itu untungnya 45, kalau 95 atau 100 wah kebuyangan juga saya sendiri ya. Ya 500 targetnya. Ini banyak ini. Ya saya aja bukan ini ya. Saya aja bisa membawa 50 sampai 100 gitu. Antum yang jumlahnya cukup banyak ini kalau 100 saja udah berapa nih? Undangan berapa semua Ustaz? Undangan berapa Ustaz? 50 subhanallah. Bisa 500. Ya, subhanallah. Ya. Saya pernah bilang ke jamaah, nih kita ada minggu pagian ada pertemuan pekanan gitu ya. Saya bilang ke teman-teman, kapan kita pertemuan pekanan nanti di Masjidil Haram. Nah, itu ya. Subhanallah. Tapi niatnya tadi lillahi ta'ala. Siapa yang karena Allah, insya Allah Allah akan memudahkannya. Kan kata Nabi kan jelas, ihfadzillah yahfadzka. Jagalah Allah, insya Allah Allah akan menjagamu. Ihfadzillah tajid tujahaka. Jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kamu akan mendapati impianmu, target yang kamu inginkan. Maka bismillahirrahmanirrahim, bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa ya melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Demikian saja mungkin sambutan singkat dari saya, dan mohon maaf jika ada khilafan. Ya kita bismillah, mudah-mudahan bisa melaksanakan amanah di BIPA ini dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir pada Ustadz Firmansyah LC. Masya Allah ya.
pesannya singkat tapi mendalam, dan itu yang senantiasa didawamkan oleh guru kami di MIPA Ustaz Zainal Mutakin LC. Lillah, bilah dan bilah, insya Allah. Baik, sedikit saya cerita Ustaz dan Ustazah semuanya. Agustus kemarin tahun 2023 saya umroh bersama Ustaz Asep Mas dan LC ya. Di pelataran Sa'i itu hampir setengahnya itu diisi oleh satu rombongan. Banyak banget rombongannya, dan saya tanya, rombongannya itu dari mana? Dari Turki. Banyak banget, mungkin hampir sekitar 10, ada kali 500-an. Nah, itu menjadi inspirasi bagi kami. Turki aja bisa, ya. Turki enggak? Turki salah satu kiblat kita, maka insya Allah MIPA juga bisa. Amin. Ya Rabbal, alhamdulillah. Ya insya Allah ya. Nah, tentu kita akan bertanya, apa sih visi dan misi MIPA? Apa sih MIPA itu? Kok ada MIPA Kids, ada MIPA Umroh, ada MIPA Energi, ada MIPA Camp, ada Latifah Peduli ya. Kemarin Latifah Peduli sudah action, MIPA Kids sudah action, MIPA Energi sudah action, tinggal MIPA Salut dan MIPA Camp nih, insya Allah besok kita di Grand Wisata lagi ketika kita lakukan. Dan juga kemarin sudah pemberangkatan perdana untuk MIPA Umroh ya, sekarang masih di Saudi. Keberangkatan kedua nanti tanggal 19 Februari, termasuk saya di dalamnya nanti. Dan keberangkatan ketiga insya Allah bersama Ustadz dan Ustazah semua, amin ya Rabbal Alamin. 500 jamaah ya. Tidak berpanjang kalam, supaya rasa penasaran itu segera hilang, kepada Kiai Haji Ustadz Zainal Mutakin LC, kepada beliau kami persilakan. Al-Masykurah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bida'wati ila yaumiddin. Wa ba'du. Asatizah yang dirahmati Allah, yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, dan ini satu kebanggaan, kehormatan, serta membuat hati penuh haru. Kenapa? Tidak ada yang bisa mengumpulkan guru-guru seperti ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Karena kita punya niat yang baik, maka Allah temukan kita dengan orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Asatizah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sungguh diri ini tidak akan pernah tenang tinggal di dunia kecuali 3 hal. Yang pertama adalah qiyamul lail, salat malam. Yang kedua adalah tilawatul Quran, membaca Quran. Dan yang ketiga adalah liqaul ikhwah, berkumpul dengan ikhwah, berkumpul dengan para asatizah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Naqtabis min nuri salihin. Karena dengan berkumpulnya orang-orang saleh, kita mengambil percikan cahaya-cahaya kesalehan. Berkumpul kita dengan orang-orang yang tidak baik, maka kecipratan kita dengan hal-hal yang tidak baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah didatangi oleh Utbah bin Abi Rabi'ah. Utbah itu datang kepada Nabi karena terpesona dengan Al-Quran. Maka dia mengundang Nabi untuk makan di rumahnya. Saat hendak makan, Nabi tidak mau mengambil makanan itu. Utbah marah mengatakan, kenapa engkau tidak makan? Aku suka dengan Al-Quran. Karena dia adalah ahli sastra. Ahli sastra. Sastra Arab. Profesornya. Maka
Rasulullah mengatakan, karena engkau dalam kemusyrikan, aku tidak bisa makan makanan sembelihan orang musyrik. Karena makan Lata, Uzza dan Manat. Betul ya? Maka Utbah bin Abi Rabi'ah saat itu masuk Islam. Betapa bahagianya Rasulullah SAW. Namun tujuan Utbah bin Abi Rabi'ah itu masuk Islam karena ingin mengundang Nabi makan, mengajak Nabi makan. Utbah bin Abi Rabi'ah, Abu Jahal dan Abu Lahab serta Uqbah bin Amir itu satu geng komplotan pembesar-pembesar Quraisy, kafir Quraisy. Abu Lahab dan Uqbah mendengar Utbah ini masuk Islam, disidanglah itu. Kata Abu Lahab, betul engkau masuk Islam. Utbah mengatakan, saya masuk Islam karena ingin menjamu Muhammad, tidak lebih daripada itu. Maka Abu Lahab mengatakan, kami tidak rela kalau engkau masuk Islam. Kalau engkau ingin masih bersama kita dan kita masih bestian, nah besti, wa ma'adroka ma besti. Begitu ya. Kalau kita masih mau bestian, kita masih sepakat satu geng, maka hinakan itu si Muhammad. Maka saat Rasul sholat di depan Ka'bah, Utbah itu mengambil kotoran onta dan diletakkan di kepala baginda besar Nabi besar Muhammad SAW. Berkali-kali Nabi sholat di situ, Utbah meletakkan kotoran onta di kepala Rasulullah SAW. Luar biasa. Padahal sudah masuk Islam, itu Utbah. Padahal sudah senang dengan Al-Quran. Kan hidayah, dua hidayah datang itu. Tapi mengapa ia keluar dari Islam dan menghina Rasul? Apa jawabannya? Karena circle-nya orang-orang yang tidak. Karena circle-nya orang-orang yang tidak. Karena itu mengapa MIPA ini punya circle. Menjemput indahnya pertolongan Allah ini, kita menghendaki ada circle orang-orang saleh. Circle asatizah. Circle guru-guru yang punya tujuan besar, bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Boleh kita takbir, Allahu Akbar. Baik, mohon izin saya berdiri sedikit karena ada beberapa materi. Ini bukan menggurui, hanya sebatas fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hanya sebatas mengingatkan diri, keluarga saya dan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya. Kalau ada kekurangan bisa dijapri ke saya. Kalau ada kesalahan bisa diingatkan. Baik, ini menjemput keajaiban ke Baitullah. Karena hidup kita sesungguhnya ajaib. Ajaban li amri mu'min inna amrahu kullahu khair. Orang beriman itu dahsyat. Mendapatkan nikmat ia bersyukur, mendapatkan musibah ia bersabar. Ada kalanya duduknya kita itu ada rezeki datang. Betul ya? Iya, Bapak Ibu datang ke sini tadi doa dulu nggak gitu? Doa dulu belum? Ya Allah, semoga ada snack ya Allah. Sama air 1 botol ya Allah. Mohon maaf, kayaknya kalau nggak bungkus nggak bisa ya Allah, minimal untuk makan hari ini. Al-Fatihah. Doa nggak kira-kira? Nggak doa, nggak disebutkan doa, tapi makanan insya Allah ada. Setelah break nanti, ya sudah disiapkan insya Allah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena hidup kita sesungguhnya banyak keajaiban, Pak. Ya, ya. Saya ngajar, alhamdulillah nggak pernah minta dibungkusin, dibungkusin. Karena kalau nggak dibungkusin, bini nanya, gitu mikirnya. Ya. Oh enggak, jadi nggak enak ada Umi ini ya Allah, maaf ya. Kagak nanya itu. Padahal biasanya ada apa bawaan bocah nanyain itu gitu. Sama mamanya bocah betul. Baik, tiada mustahil jika bersama Allah Ta'ala. Kita next langsung berikutnya. Ya, rindu tanah suci mu ya Rabb. Mohon izin Bapak Ibu yang rindu tanah suci, angkat tangan semuanya, ayo. Yang rindu tanah suci dengan keluarganya semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Ini kalau yang pelan-pelan mikirin utang ya Allah, banyak utang ya Allah. Ini pemberangkatan kita Bunda Lis yang hari ini ya, belum pulang ya. Ini alhamdulillah. Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah. Baik, lanjut berikutnya. Ya. MIPA menemukan rasa dalam ibadah. Maka pertemuan kita membuat MIPA menjemput pertolongan Allah itu ada segmennya, Pak. Ada segmen latifah travel umrohnya, ada MIPA Kids-nya, kemarin sudah diceritakan sama Ustaz Pak Agus ini di Grand Wish. Berapa jumlahnya Mbak Ning kemarin?
Mana PJ-nya? Hah? Berapa? 350. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Itu belum dihitung sama bapak ibunya yang ikut ya. Tuh, ini luar biasa. Dan Mipakis ini dengan tujuan untuk menyatukan hati anak-anak kita dengan Al-Quran. Maka tagline-nya adalah Indonesia mengaji. Anak Indonesia mengaji. Alhamdulillah, dan kita akan melaksanakan itu, semoga bisa terlaksana 3 tahun sekali. 3 tahun 3 kali. Mohon maaf ini. Biasanya masa-masa liburan. Gitu ya. Tahun 3 kali. Gitu ya. Insya Allah. Lalu berikutnya ada MIPA Salut. Salut itu usia lanjut. Yang usia 50 ke atas mau ikut MIPA Salut, menjemput indahnya pertolongan Allah dengan usia lanjut, kita ada program pesantren kilat lansia. Insya Allah kita akan lakukan di Sukabumi, begitu ya. Dan ini belum terlaksana karena kita masih ada hal-hal yang perlu dipenuhi, insya Allah. Ya, mereka menginap 3 hari 2 malam karena beberapa orang-orang yang lansia itu, Bapak Ibu, mohon izin, mereka banyak yang tidak bisa baca tulis. Dan data menyebutkan usia lansia itu sampai saat ini itu di angka 60 juta di Indonesia ini. 60 juta. Dan yang terakomodir oleh pemerintah itu hanya 400.000 yang diperhatikan oleh pemerintah. Lainnya tidak perhatikan. Yang di depan Tropicana Cikarang itu ada tempat lansia yang super mewah, James Riyadi. Punya James Riyadi. Itu pendaftarannya Pak, 1 orang 75 juta. 1 orang. Nanti per bulannya bisa di angka 20, 15 sampai 20 juta per bulannya. Sudah disiapkan makamnya. Ahlan wa sahlan, Masya Allah. Ini guru kita nih Pak Ustaz. Sudah siap kursinya nih, kursi provinsi. Masya Allah. Ampun. Langsung kan. Iya ya. Masya Allah ini. Ahlan wa sahlan. Ini jadi gemeter kalau datang guru nih. Kemudian ada MIPA Energi. MIPA Energi ini adalah seminar yang dilakukan kemarin sudah kumpul dengan teman-teman semuanya. Mereka yang ingin mencari solusi dalam kehidupan. Apakah dia punya hutang atau sakit dan sebagainya. Maka bagaimana ia merasa ringan menghadapi ujian-ujian tersebut. Maka kita buat seminar energi. Menghadirkan energi-energi positif dalam diri mereka. Sampai pun mereka sekiranya dinyatakan mustahil, rupanya ada hasilnya. Alhamdulillah. Kenapa? Karena faktor pemahaman tentang konsep keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Ya, materinya ada, nanti kita akan lihat Pak. Di antaranya tadi beristighfar. Di Babelan itu ada jamaah kita yang Masya Allah pengen punya mobil. Dia kita berikan serapan untuk solusinya dengan MIPA Energi. Itu Masya Allah dia beristighfar dengan suami istri ketika istrinya minta dibelikan mobil. Tukang sayur pengen punya mobil supaya nggak kepanasan. Dan kalau pulang ke rumah enak tuh, nggak naik angkot. Masya Allah luar biasa. Istighfar selama sebulan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Di bulan yang terakhir itu suaminya datang ke rumah bawa mobil. Luar biasa. Alhamdulillah. Istrinya nanya, ya Allah, ayah bawa mobil. Ini mobil dari mana? Suaminya mengatakan, kan ayah supir pribadi. Gitu. Nah kalau supir pribadi berarti mobil majikan. Ya nanti dulu, belum selesai. Rupanya si bapak ini cerita, Bu, ini kan mobil majikan. Kemarin itu majikan bapak kumpul dengan teman-teman pengusaha di restoran. Di restoran itu teman-teman majikan bapak itu dibully. Lu kapan ganti mobil? Kapan lu ganti mobil? Malu-maluin aja, udah jadi pengusaha. Maka dia kesel, pas pulang majikan bapak bilang, Mas, ini mobil bawa untuk lu pakai. Nanti pertemuan berikutnya para pengusaha, gue bilang sama teman-teman gue, mobil gue kasih sama supir gue. Masya Allah. Apa kata istrinya? Ya Allah Pak, berkah banget punya
punya majikan yang sombong gitu tuh. Iya. Makanya berkahlah punya majikan yang sombong gitu. Ini kan Masya Allah dari energi positif. Iya, ketika ia melepaskan dosa-dosanya kepada Allah dengan memperbanyak istighfar, itu luar biasa. Jadi bukan hanya sholawat saja. Kan kita sering mendengar tuh kalau ngelihat alfat, sholawat itu. Pas dipegang bunyi tet, kan malu itu. Dimohon maaf ini. Ya, ada juga dengan istighfar. Kita lihat berikutnya. Next. Bapak Ibu menjemput indahnya pertolongan Allah ini disingkat dengan MIPA. Karena kita konsepnya adalah betul-betul back to Allah, back to Quran. Kembali kepada Allah dan kembali kepada Quran. Next. Isi misinya ini Pak. Dakwah dan pendidikan dan menjadi kebaikan sebanyak-banyaknya manusia. Maka MIPA ini kita akan merekrut anak-anak duafa. Ya, kita akan semoga bisa menghaji umrohkan marbot-marbot masjid, gitu ya. Jadi menebarkan sebanyak-banyaknya kebaikan. Kemudian misinya pembinaan buruh karyawan dan rumah tangga menuju kebahagiaan. Ya, maka kalau ada karyawan, tetangga, kerabat, sahabat yang ingin ikut serta dalam MIPA energi, ahlan wassalam. Nah, testimoninya, puncaknya nanti kita arahkan. Kira-kira manjur gak nih keyakinannya? Itu subhanallah Bapak Ibu. Ya, setelah progres dari MIPA energi, alhamdulillah ada yang ikut umroh 3, 4, 5 orang. Padahal, mohon maaf, hanya sekedar menulis saja. Tapi dengan menulis penuh keyakinan, muncullah apa yang dia tidak. Alhamdulillah. Dan membuat seminar dan pelatihan indahnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Artinya pertolongan Allah itu bukan sesuatu yang mengerikan. Pertolongan Allah itu sesuatu yang sangat indah dan mungkin. Seperti halnya berkumpulnya para asatidz di tempat yang penuh berkah ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kalau Allah jadikan ini hujan deras banjir bisa. Betul Bapak Ibu? Kita nggak bisa kumpul tuh, apalagi dari Silsilah Mutiara nggak bisa hadir. Karena banjir Ustaz ya. Next berikutnya. Polanya kita punya tagline-nya menyebut indahnya pertolongan Allah, singkat MIPA. Ada beberapa alasan karena dalam hidup manusia selalu menghadapi kesulitan. Ya. Nih kita kan wajahnya sama nih Pak. Ya. Sama-sama banyak masalah. Mohon maaf ini ya. Ya. Masalah tahun ajaran baru, bulan Juni, bulan Juli, itu biasanya emak-emak udah nyanyi qasidahan. Ya dana itu. Ya. Dari mana? Itu anak pertama masuk SMA, anak kedua masuk SMP, anak ketiga masuk SD. Bapak ibunya masuk UGD itu. Ya. Dari mana qasidahannya? Tapi Masya Allah, ketika kita berpegang teguh dengan pola pertolongan Allah, ya, menjemput indahnya pertolongan Allah, alhamdulillah semuanya akan ringan. Dan semoga dimudahkan oleh Allah. Yang kedua, meyakini setiap persoalan hidup itu Allah punya solusi. Perhatikan Bapak Ibu yang demi Allah, kita mengetahui pabrik gembok itu pasti menciptakan gembok dengan kunci. Allah memberikan masalah kepada kita, persoalan hidup kepada kita pasti dengan solusi. Yakin tidak Bapak Ibu? Yakin ya Ustaz ya? Ya. Kemudian menyadari sepenuh hati Sang Maha Cinta tak pernah memberikan beban di luar batas kemampuan hambanya. Ayatnya kita sudah jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam surat apa Ustazah? Surat Al-Qur'an, betul ya? Daripada pusing ada yang pura-pura mikir gitu ya. Al-Baqarah ya. Yang keempat, kisah para nabi menjadi sumber inspirasi bagi kita. Bahwa tidak ada persoalan hidup di dunia yang Allah tidak selesaikan. Begitu ya. Yang Allah tidak selesaikan. Pasti diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun mereka yang tidak punya daya upaya, Allah kasih itu. Jawaban hidupnya, solusi hidupnya. Apa itu? Janin dalam kandungan. Apa sih kemampuan sang janin itu Bapak Ibu? Ustazah. Apa kemampuan sang janin? Nggak bisa dia. Berteriak nggak bisa, bergerak nggak bisa. Pertanyaannya, rizkinya ada tidak? Rizkinya ada. Masya Allah. Rizkinya adalah nutrisi yang Allah berikan lewat ibunya. Padahal ibunya, emaknya makannya jorok. Ini mohon maaf nih.
sambal terasi, betul ya, sambal goang, apa lagi tuh, dari jengki, ikan peda, masya Allah, enak semua itu ya. Nah pertanyaan kan bukan nutrisi bagi anak, bagi bayi, itu bocah kelolodan. Ini kalau pakai bahasa, kelolodan, megap-megap, ya Allah, cabai lagi itu. Seharusnya tuh bayi berontak. Tapi kenapa tuh bayi aman, Pak? Karena Allah yang men-setting kembali, yang scale up kembali. Allah rubah itu nutrisi makanan yang mohon maaf tanda kutip yang sampah-sampah menjadi nutrisi yang baik bagi bayi. Lihat bayi dalam janin Allah perhatikan dari sini. Betul ya? Kudanil yang kerjanya ngeredam aja gemuk. Betul ya? Ini mohon maaf yang gemuk bukan berarti sering ngeredam nih. Jangan kesinggung ustaz nih. Jadi gak enak yang gemuk ini. Ya. Next berikutnya. Ustazah yang dari Allah. Nah pola pertolongan Allah itu yang kita perlu pahami Pak Bapak Ibu itu ada pada surat Toha ayat 24. Dan kita semua sudah hafal. Sudah hafal ya Ustaz ya? Sudah. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama lapang hati, rabbi shrahli sadri, yang kedua banyak doa. Next berikutnya yang ketiga adalah wahlul 'uqdatam min lisani, dalam keadaan banyak musibah Nabiullah Musa tapi masih bisa berdakwah. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Berikutnya adalah menolong orang, banyak-banyak menolong orang, menebar. Kita lihat satu persatu, mohon izin waktunya agak sedikit luas ini. Kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Next. Lapang hati. Ketika kita banyak kesulitan, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kiat untuk bisa menjadikan ujian itu berubah menjadi anugerah dan prahara akan menjadi pahala, yaitu dengan lapang hati. Lapang hati dengan cara apa? Buka penutup gelas. Ini gelas yang terbuka, Pak. Ustazah, kalau kita botol ini ada airnya, dituangkan air tersebut ke dalam gelas, maka air akan masuk. Tapi kalau gelas ini ditutup, sebanyak apapun air 2 galon, sebanyak apapun air 1 toran, tidak akan masuk ke dalam gelas. Apa artinya? Allah Subhanahu wa taala sejatinya memberikan rahmat kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita, namun kitalah yang menutupnya. Penutup rezeki itu adalah kemaksiatan dan dosa. Maksiat dan dosa. Maka Masya Allah, betapa banyak rahmat dan anugerah Allah itu dalam hidup rumah tangga kita ketika kita melepaskan dosa dan kemaksiatan. Ya. Kemudian yang kedua adalah nerimo, ridho. Dalam ujian Allah dan berlapang hatilah karena dialah Allah pemilik skenario hidup kita. Betul ya? Iya. Seorang bapak lewat gang sempit, tiba-tiba ada genteng peletuk, jatuh ke kepalanya. Dia protes, mengatakan sendirian di gang tersebut, ya Allah sebanyak ini orang yang lalu lalang, ya Allah kenapa gentengnya jatuh ke kepala saya? Ya Allah. Tadi ada bocah yang badar lewat, kenapa genteng itu enggak ke bocah itu ya Allah? Kenapa genteng itu ke kepala saya? Saya enggak nerima ya Allah. Iya, ada seorang ustadz lewat lalu dia mengeluh, ustadz saya enggak nerima nih, genteng jatuh ke kepala saya. Kata ustadz enggak bisa, sudah ada tanda terimanya. Apa namanya itu? Benjol, betul ya? Masya Allah. Why me ya Allah, why me? Apa kata Allah? Why not? Ya, karena itu sudah skenario Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi dalam hidup kita, Pak? Skenario Allah. Ya. Maka pentingnya kita nerima dalam hidup. Ya. Macet panjang, teriak-teriak, gelisah dan sebagainya malah menyusahkan hidup kita. Ya. Tapi ketika kita balas dengan kebaikan-kebaikan, mungkin zikir, ya, mungkin ngobrol dan sebagainya, dan nerima hati, akan menjadi solusi bagi kita. Dan yang ketiga adalah banyak berbaik sangka. Karena Allah tidak pernah berbuat buruk pada hamba. Seorang tukang tempe, tukang tape, buat tape 20 kilo. Melewati sawah. Satu ustazah yang dari Allah, pagi-pagi buta, rupanya gerimis, dan keplesetlah si tukang tape tersebut.
Padahal mobil kolbak sudah siap-siap akan membawa tape tersebut ke pasar ini. Tapi apa yang terjadi? Musibah datang. Masya Allah. Pulang dia ke rumahnya. Yang selamat hanya 1 kilo. Istrinya maki-maki marah-marah. Apa-apa nih? Masya Allah. Sampai dia pulang ke rumah orang tuanya ngambek. Dia buat status. Jahat, suami jahat. Saya kabur, dia nggak kejar saya. Suami saya udah kayak pohon pisang. Apa pohon pisang? Orang-orang kepo, apa tuh Bu? Pohon pisang. Pohon pisang. Punya jantung, gak punya hati. Dia. Sampai begitu dalamnya dia. Rupanya 4 jam kemudian istrinya datang tuh. Minta maaf kepada suaminya. Nangis dan memeluk suaminya. Ada apa ini? Istri mengatakan, ya Allah Pak, untung itu tumpah di sawah tuh tape. Sehingga Bapak nggak naik kolbak. Mobil kolbak yang Bapak mau tumpang itu jatuh kecelakaan di jurang. Masya Allah. Kita banyak keterbatasan, Ustaz-Ustazah yang Allah. Kita banyak keterbatasan dalam pandangan, melihat, pendengaran dan sebagainya. Allah Maha baik kepada kita. Bahwa sesungguhnya musibah datang kepada kita bukan musibah untuk menghancurkan hidup kita, tapi untuk menyelamatkan kita dari keburukan yang lebih besar. Next berikutnya. Yang kedua adalah wayassir li amri. Ini pola yang diberikan oleh MIPA dan masih ada 20 jurus lagi kita punya, ini baru keempat. Makanya ustaz-ustazah kalau membawa jamaah di MIPA kita akan elaborasi, kita akan ekspor semuanya, semoga jadi bahan rujukan kita untuk bisa menghadapi berbagai macam masalah. Berikutnya adalah aku tergantung godaan hambaku. Ya. Ucapan kita akan terpengaruh, akan mempengaruhi hormon-hormon kita. Betul ya? Iya. Lalu seperti halnya kita membelah jeruk nih Bapak Ibu. Ya, saja sudah paham semuanya. Kalau jeruk kita kupas, kemudian kita letakkan ke mulut kita, itu terasa banget asin. Padahal kita nggak pegang jeruk. Baru membuat simulasi saja. Artinya apa? Apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di mulut kita, apa yang ada di perasaan kita, itu akan membuahkan sesuatu menjadi cita-cita, menjadi terjadi atas izin Allah SWT. Maka berhati-hatilah dengan pikiran kita, berhati-hatilah dengan ucapan kita, dan berhati-hatilah dengan perasaan kita. Gunakan perasaan kata-kata serta pikiran kita untuk sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang anak kecil, katakanlah si Dede usia, kelas 6 SD, dia bilang sama bapaknya itu, Pak, aku kapan dapat uang dari Bapak 210.000 untuk jalan-jalan? Aku perpisahan di Taman Matahari di Bogor. Apa kata si Bapak? Insya Allah sayang, Dedek berangkat. Tapi kan belum ada uangnya. Gak apa-apa sayang, Dedek berangkat. Ayo bicara, Dedek berangkat, Dedek berangkat, Dedek berangkat. Lihat, kalimatnya diucapkan, pikirannya dimainkan. Dikondisikan untuk bisa berangkat. Itu luar biasa, Bapak Ibu yang dari Allah. Ya. H-1 gurunya mengatakan, Dedek kamu belum bayar ya. Besok lo udah mulai berangkat lagi. Apa kata sang anak? Mohon maaf Bu, kata Bapak berangkat insya Allah. Iya tapi pakai uang nak. Iya Bu guru tapi kata Bapak berangkat. Itulah kira-kira itu. Nyesek banget punya bocah dia. Hari hanya si Dede tetap berangkat. Iya ke sekolah. Dan 3 bis sudah siap-siap di depan sekolah. Itu luar biasa. Apa yang terjadi? Siswa-siswi naik ke bis semuanya, tinggal si Dede. Dipeluk oleh sang guru, Dek, mohon maaf Dede ya. Nggak bisa berangkat kan kamu belum bayar. Iya Bu guru nggak apa-apa. Tapi kata Bapak di rumah berangkat baik. Itulah kira-kira pakai baik itu. Bapak Ibu tahu kisah ini? Di belakang 3 bis itu, setelah bergerak 3 bis tersebut, rupanya ada mobil Alphard putih. Si Budi membuka kaca jendelanya mengatakan, Dedek sini, temenin aku nggak bisa naik bis. Ibunya mengatakan, Dedek sini, temenin Budi, ayo sayang. Budi nggak kuat, sering muntah kalau pakai bis. Maka si Dedek berangkat naik mobil Alphard. Apa kata dia? Ya Allah, bener ya Allah, berangkat ya Allah. Itulah kekuatan
ucapan, pikiran, dan hati. Sepakat Bapak Ibu? Iya, ucapan, kekuatan ucapan, pikiran, dan hati. Aku tergantung dugaan hambaku, kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi wali abdi masal. Next berikutnya. Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah setiap pikiran kita adalah energi yang terpancar, tervibrasi, ya, tervibrasi ke dalam dan menjadi nasi. Begitu ya, dan menjadi nasi. Makanya kiai-kiai dulu cuman ngelihat tanah 2 hektar, tulak pinggang, bismillah al-fatihah, jadi datang. Masya Allah. Ya, kata tuannya, Pak Kiai, ngeliatin baik kapan belinya tanah gua gitu. Ya, doain dulu dah al-fatihah gitu dulu. Terus begitu Pak. Masya Allah, rupanya apa yang terjadi? Pemilik tanahnya itu datang ke rumah Pak Kiai. Saya punya masalah, sakit aku ingin sembuh. Ini ya Allah, mau dioperasi dada saya. Karena ada penyempitan di jantung. Saya dengar dari ustadz yang lainnya, kalau mau selesai penyakitmu bersedekah. Pak Kiai, saya wakafkan 2 tanah 2 hektar tersebut itu Pak. Betul tidak? Terjadi nggak Pak? Terjadi, cuma baca Allah. Betul ya? Maka Bapak Ibu yang ngelihat Ka'bah bacanya Al-Fatihah. Lihat, iya baca Al-Fatihah. Ibu lihat istri baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya maksudnya belum ngasih yang banyak sama istri, harus kasih posidah yang banyak. Ya dana. Next berikut. Oh iya nih, mohon maaf ada kisah sebelumnya. Ada kisah seorang nenek yang mendapatkan umroh. Perhatikan. Ini kisah kalau tidak salah diceritakan oleh Ustaz Halimah Alaidus. Ya, beliau jamaahnya luar biasa. Ya, sampai di mana itu Istiqlal. Kalau saya buat pengajian situ siapa yang datang kira-kira ya? Itu Masya Allah. Ketika ada jamaah yang membludak dan mereka datang pakai kupon tuh, naruh kupon nomor, ada door prize-nya. Rupanya seorang kaya raya datang mengatakan, Ustazah, saya ikutan door prize-nya, aku berikan hadiah umroh. Tolong Ustazah yang ngambil ya kuponnya itu, nomornya. Ustazah mengatakan, ya Allah, berikan ya Allah hadiah umroh ini kepada seseorang yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Bukan kalimatnya, ya Allah, berikanlah hadiah umroh ini kepada orang yang merindukan Nabi. Tidak, setiap kita merindukan Nabi. Kita cinta Nabi nggak Bapak Ibu? Pertanyaan berikutnya, Nabi cinta kita nggak? Nah itu tuh yang masalah itu, betul? Iya. Iya. Kita cinta Allah, iya, it's okay. Tapi pertanyaan, Allah cinta kita nggak? Belum tahu. Nah, itu Masya Allah. Rupanya beliau mengatakan, ya Allah, tunjukkan ya Allah, yang mendapatkan hadiah umroh ini adalah seseorang yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Ketika dikocok itu kardusnya, diambil 1 nomor, Masya Allah, tersebutlah nomor 800 sekian, di ruangan tidak ada, di luar tidak ada, di pinggir dekat pagar. Masya Allah, seorang nenek. Ya, subhanallah, pakaiannya biasa-biasa saja. Dia ikutan lagi. Dia dapat. Diajak oleh panitia ke dalam, diwawancarai, nenek mimpi apa? Enggak mimpi apa-apa. Punya amalan apa nenek bisa berangkat umroh? Saya enggak punya amalan apa-apa Ustaz. Tapi saya doa minta sama Allah agar dipanggil orang yang dirindukan oleh Rasulullah, dipeluk oleh Ustaz. Apa kata sang nenek ini? Saya enggak punya HP, tapi saya pernah menemukan kalender di depan masjid, ada gambar kubah hijau. Saya robek kubah hijaunya itu, ya, dan gambar kubah hijaunya itu saya letakkan di sajadah. Saya menangis sama Allah, ya Allah, aku rindu. Ditatap terus. Kalau beliau keluar jualan gorengan, itu dibawa ke dompet. Kalau nggak ada yang beli, dia buka di dompet. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus hanya melihat kubah dan bersolawat, pikirannya menerawang melewati lintas benua dan lautan. Masya Allah mengijabah. Dipeluklah oleh sang ustaz. Nenek berhak dirindukan oleh Rasulullah.
Semoga kita termasuk yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, next berikutnya, Ustazah dan asatizah yang dari Allah Subhanahu Wa Taala, setiap pikiran adalah doa. Setiap pikiran adalah doa. Maka berpikirlah yang baik. Ya Allah, ingin punya rumah Quran. Ya Allah, ingin bisa mengumroh haji. Ya Allah, ingin berkumpul di tanah suci dengan keluarga. Itulah ya. Setiap pikiran kita ada. Ya. Kita tidak punya pilihan lain atas pikiran kita kecuali berpikir yang baik atau yang positif. Apapun yang terpancar dari pikiran dan lisan, perasaan pasti akan terjadi, maka bijaklah memilih kata. Betul ya? Bijaklah memilih. Ya. Rahasia kehebatan hidup adalah saat menguasai kekuatan pikiran. Maka pikiran kita positif. Gitu ya. Naik motor, gembos motornya, udah senyum aja Pak. Gitu ya. Kadang kalau kita tidak bisa menguasai pikiran, pasti buruk sangka. Ini apa-apaan ya Allah, kok gembos nih ban motor. Bukankah tadi malam udah tahajud ya? Subuh saya 2 rakaat ya. Emang berapa rakaat? Habis sholat subuh saya baca Quran, ya Allah. Tadi sebelum berangkat sholat duha, ya Allah, Masya Allah. Ini kenapa gembos? Coba. Ini kalau nggak bisa menguasai pikiran pasti sulit. Rupanya ketika dia dorong motornya, 10 polisi standby, razia operasi. Kira-kira bagaimana itu? Tadi kesal berubah jadi? Alhamdulillah ya Allah, untung bocor ya. Untung ya Allah, untung gak bawa sih. STNK udah bodong, Masya Allah. Ini motor gak ada STNK-nya dari 2001, ya Allah. Luar biasa, gak pakai helm, hancur berapa kali itu. Betul ya? Maka banyak-banyaklah berbaik sangka. Betul ya? Sampai pun nanti setelah acara ini gak ada makanan, baik sangka. Ini contoh doang, contoh nih ya. Baik sangka, betul ya? Ya, baik. Berikutnya, Bapak Ibu yang dari Allah, perbanyak doa. Innaka sami'ud du'a. Betul ya? Apa Allah katakan? Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau mendengar doa. Ayatnya bukan innaka sami'ur roja. Engkau mendengar harapan. Maka jangan perbanyak doa, tapi perbanyak harapan. Karena harapan di Bekasi sudah banyak. Ya, apalagi harapan, apalagi Bu? Harapan indah, harapan mulia, ujung harapan sama PHP dan iya, harapan palsu. Iya. Jadi perbanyak doa dengan cara apa? Allah mengijabah setiap pinta itu pasti. Yakin aja sama Allah. Iya. Merayu dan dengan penuh keyakinan. Coba kita lihat ya, kalau ada anak kecil minta dibelikan mainan, sepeda-sepedahan, itu pasti berkali-kali minta. Betul ya Ustaz ya? Iya. Bahkan dia narik daster emaknya, mak ayo sepeda, mak sepeda, terus guling-gulingan. Kalau bahasa Prancisnya gagoleran, betul ya? Waduh, pontang-panting dengan itu. Nangis minta dibelikan sepeda. Seperti itulah cara minta. Tapi kita nggak mungkin mintanya seperti anak-anak. Kita mintanya ada gestur yang dikeluarkan. Minta pada Allah. Bagaimana Nabi dalam perang Badarnya, betul? Intuhlak hadhil asabah fala tu'bad abadah. Ya Allah, kalau umat ini hancur ya Allah, engkau tidak akan disembah lagi ya Allah. Siapa yang menyembah engkau? Betul ya? Artinya apa? Betul-betul serius minta sama Allah Ta'ala. Maka kita akan serius minta agar haji umroh keluar semua. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dan yang ketiga, berhati-hatilah dengan penghalang doa. Apa penghalang doa itu? Ya. Penghalang doa itu adalah kemaksiatan. Gitu ya. Ayo. Ikan-ikan itu Bapak Ibu enggak pernah merusak terumbu karang. Terumbu karang itu adalah kehidupan bagi para ikan. Dan monyet itu paling suka dengan buah pisang. Dan kita tidak pernah menemukan monyet nebang pohon pisang. Pernah lihat? Halo? Betul ya? Artinya apa? Itu karena kehidupan bagi si monyet tersebut. Maka ayo bergerak untuk senantiasa mencintai, mengasihi, ya, memberikan kelapangan bagi saudara kita, memiliki kepedulian, ya,
Lalu berikutnya memperluas wadah doa. Ayo Bapak Ibu, saya sedikit ingin sama-sama dengan Ustaz-Ustazah semuanya. Wadah doa kita jangan kecil. Kalau ada hujan turun, jangan gunakan ember. Pakai apa Bapak Ibu? Pakai bak, masih kurang. Pakai apa lagi? Hah? Pakai apa? Toren. Ada lagi nggak tambahan yang lain? Di Purwakarta itu kita sering lihat rumah depannya kolam gede. Ada kolam gede Pak, penampungan Masya Allah. Orang-orang kekeringan ini masih santai baik. Gitu ya. Artinya apa? Kalau kita punya doa dan kita kepada Allah, itu jangan doanya kecil. Ya Allah, semoga ada rezeki untuk anak istri. Ya Allah, semoga ada itu anak istri. Doakanlah untuk yatim piatu fakir miskin. Ya Allah, bisa mengumrohkan saudara saya, bisa mengumrohkan adik-adik, bisa mengumrohkan orang tua, bisa memberkati punya rumah Quran ya Allah di desa Telaju ya Allah, di Ganda Mekar ya Allah. Semoga seperti itu diperluas wadahnya Bapak. Bagaimana Allah memberikan yang besar kepada kita, wadahnya nggak diperluas. Betul ya? Maka siap kita memperluas wadah, siap? Siap Ustazah memperluas wadah kita, siap? Insya Allah sama-sama kita akan perluas wadah. Dan yang kelima, doa diberi dengan ikhtiar. Ada ikhtiar. Next berikutnya. Ikhtiar itu adalah usaha. Tidak ada yang bertahan kecuali dunia berubah begitu cepat. Lihat ikhtiarnya orang-orang dalam dunia apa nih? IT ya, gitu ya. Nokia itu buatan mana ya? Amerika ya? Hah? Norwegia. Kalau buatan Bandung Nokia. Kalau buatan Bandung Nokia, gitu ya. Nokia perusahaan yang besar menguasai dunia 72%. Bagaimana dengan Samsung? Wah, udah ketinggalan Pak. Kenapa? Karena tidak menerima apa tuh? Inovasi. Iya, merasa sudah merajai telekomunikasi, ya. Masya Allah, akhirnya bom datang Samsung selesai. Betul ya? Ya, seperti itulah ikhtiar. Kalau ikhtiar kita tetap doa, tetap libatkan Allah, tapi tetap ada ikhtiar. Apa contohnya Bapak Ibu? Seperti maaf, anak kita belajar berenang. Berenang 5 meter. Anda katakan, ayo kakak berenang. Saya takut ayah, takut. Enggak saya, ayo bismillah 5 meter. Ketika anak meluncur, di meter ketiga gelagapan. Bobok-bobok. Kira-kira bapaknya diam atau bergerak? Bergerak, menyelamatkan, set gitu. Artinya apa? Harus ikhtiar dulu. Allah pasti akan menyelamatkan. Kata Allah, berenang dulu ayo. Nanti di tengah jalan kalau ada apa-apa. Setuju Bapak Ibu? Seperti halnya Siti Hajar. Anak yang menangis, Ismail kecil menangis. Karena asiknya mengering. Tidak ada asiknya. Apa yang beliau lakukan? Lari Sofa dan Marwah. Nah pertanyaannya, mohon maaf. Apakah Siti Hajar mengatakan, ya Allah, bukankah suami saya Nabi ya Allah? Ilok bini Nabi belang sakit. Ini Siti Hajar orang regensi. Wanajaya. Ya Allah, belangsak amat punya suami Nabi, gak punya apa-apa. Ilok kali aja ada bantuan engkau air mengalir ya Allah, kan gak begitu. Maka Siti Hajar lari 7 kali. Kalau tidak salah 410 meter kali 7, hampir 3 kilo. Betul ya? Pertanyaannya, airnya tak dapat di mana? Di kaki Ismail yang diletakkan dekat dengan Ka'bah. Ini isyarat bahwa subhanallah, anak itu adalah keberkahan. Anak itu adalah keberkahan. Dan mengapa air itu di kaki Ismail? Jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, ada kalanya rezeki yang kita dapatkan tidak harus dari tempat kita bekerja. Betul ya? Iya, anak kita kuliah. Alhamdulillah. Ayah nggak usah dikirimin lagi, abi nggak usah dikirimin lagi uang per bulannya. Alhamdulillah buat beasiswa. Tapi uang jajan tetap butuh. Gitu. Sama baik itu Mbak ya. Nah, itu kan Masya Allah, ada aja rezekinya. Betul ya? Nah, ini subhanallah. Ya. Kemudian belanja sangat mudah dengan pola online, pesan hotel dan transfer bank, tidak harus ke kantor. Gitu. Maka berbahagialah dengan para ibu, mohon maaf, terkadang untuk makan tidak harus masak. Cukup dengan
GoFood, ya Allah, luar biasa itu. Ya, bandingkan dengan Gojek, nggak punya pesawat tapi nilai pasarnya 17 triliun dan 2017 menjadi 40 triliun. Dia punya armada tapi menguasai 1 juta Gojek dan 1.000 restoran. Nah, ini Masya Allah. Dan ada profesi baru yaitu YouTuber dengan beberapa konten. Betul ya? Ini kan kita nggak mengetahui dunia ikhtiarnya sampai seperti itu. Maka kita pun tidak hanya sebatas doa, tapi harus ada ikhtiar. Next berikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, yang menjadikan kita dimudahkan oleh Allah dalam pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang terakhir adalah, terakhir Bapak Ibu, alhamdulillah, terakhir dan ya Allah, menebar kebaikan. Tebar kebaikan. Kenapa? Karena rumusnya tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan yang sama. Hal jazaul ihsan illal. Kalau ibu-ibu suka dengan kupu-kupu, maka jangan mengejar kupu-kupu. Tapi buatlah pot berisi tanaman-tanaman yang berbunga. Pohon bunga. Bunganya mekar mewangi, maka datanglah itu kupu-kupu. Kalau ingin lebih banyak lagi, apa yang kita lakukan? Buat taman, betul. Dan kebun bunga. Maka kupu-kupu akan datang kepada kita. Apa artinya? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Kalau Anda suka dengan ayam, ingin ngejar ayam, jangan dikejar. Tapi lemparkan pakan-pakannya. Maka ayam akan datang. Kita langsung tangkap dulu. Jangan menebar pakan kalau nggak ada ayamnya. Siapa yang makan itu? Iya. Betul ya? Artinya apa? Sambutlah dengan sedekah. Sambutlah dengan sedekah. Kemudian teori melempar bumerang, Pak. Apa tuh bumerang? Menebar kebaikan itu seperti melempar bumerang. Bumerang itu adalah doa kebaikan. Ya, kalau kita punya warung, depan kita ada 3 warung, biasanya kita tuh sering curiga dan kesel. Kalau warung-warung depan warung kita itu banyak pelanggannya, banyak yang beli. Iya, bahkan kita hasad iri mengatakan, ya Allah, udah ada yang beli lagi aja tuh warung kami, ya Allah, kelewatan. Betul ya? Kita lupa. Ada yang namanya teori bumerang. Kalau kita mendoakan kebaikan kepada orang lain, maka doa itu kembali kepada kita. Lalu doakanlah, ya Allah, semoga warung-warung berkah, ya Allah, berkah-berkah. Warung Pak Rahmat, Pak Ahmad, Pak Junaid, Pak Salman, ya Allah, Al-Fatihah, berkah. Enak. Doa itu kembali kepada kita. Maka kita di MIPA pun gak boleh mendoakan keburukan kepada travel yang lain. Bahkan kelompok yang lain juga. Bahkan kita mengatakan semoga berkah travel sana. Semoga berkah komunitas sana. Semoga berkah biar Allah. Kemudian yang ketiga ini penting, Pak. Kita berpikir untuk senantiasa punya punya pribadi yang al-'atha, yang rajin memberi, punya kepedulian. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil fasanu yassiruhu liyusra. Faknya adalah segera datang dari Allah. Barang siapa yang berkontribusi dalam kebaikan, fasnya adalah segera, fasan saknya adalah saufa, yang memiliki arti akan dan itu pasti. Nuyassiruhu, kebersamaan Allah dengan tentara-tentaranya. Artinya apa? Barang siapa yang melakukan banyak kebaikan, maka pasti akan ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tentara-tentaraku yang sangat banyak untuk menolong engkau semua. Kalau kita berkontribusi dalam kebaikan. Maka mohon izin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami founder dari MIPA ini mengajak asatizah yang dirahmati oleh Allah untuk meluruskan hati niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk berjuang di umroh ini bukan hanya sekedar juhud, kesungguhan, tapi dengan keikhlasan. Ikhlas itu kepada Allah, tapi tetap bisnis is bisnis. Nanti akan dijelaskan oleh Sardanar tentang tentang pola-polanya, bahwa setiap lelah kita pun insya Allah ada rewardnya, penghargaan insya Allah. Maka mohon izin, pejuang itu berpikir apa yang bisa saya berikan, tapi pejuang itu berpikir apa yang saya dapatkan. Itu Masya Allah. Begitu ya. Saya dulu pernah pesantren di
Selahum tahun 1989. Ada ketika kami antri makanan Bapak Ibu, rupanya habis. Lalu istri kiainya Haji mengatakan, "Nak, sini sayang, duduk sini, ayo makan bareng." Masya Allah, luar biasa. Yang kita bayangkan makan di Makkah itu enak. Enggak taunya makan tiwul. Tiwul apa itu? Yang dari apa itu? Singkong. Gak usah ngegas, biasa aja. Ini pengajian ini ya. Singkong dari gaplek, tiwul ya. Dari singkong. Isinya atasnya tuh biasanya kelapa. Ya Allah, enak banget kalau sama sambal ati sama opor, enak banget gitu. Ya, gitu. Ini rupanya tiwul ini asatizah yang dirahmati Allah, ini luar biasa. Masya Allah, kita makan tiwul, kita ngelihat, maaf, nggak ada sofa, nggak ada mebel, itu kursi kayu, dan tempat tidur pun tempat tidur kayu, kasurnya tipis. 2019 kami datang ke sana untuk kesekian kalinya dengan teman-teman, dan kami mengumpulkan donasi. Alhamdulillah, tidak sedikit donasi itu. Kami katakan, Bu Nyai, mohon izin Bu Nyai, ini untuk Bu Nyai. Monggo silakan, mau ganti sofa, mau ganti tempat tidur, monggo. Insya Allah nanti akan ada berkelanjutan ya, Bu Nyai. Apa beliau katakan? Apa nak ini? Untuk panjenengan Bu Nyai, pakainya nggak ada satu. Katanya Haji mengatakan, "Bu, mohon maaf, sudahlah. Ini uang bawa ke bendahara pondok pesantren. Bu Nyai rumah udah begini aja. Nanti terlalu nyaman, nanti Bu Nyai nggak ngajar Al-Quran. Nanti anak-anak terlalu nyaman, mereka nggak mengabdi di pesantren ini. Terlalu nyaman di rumah. Udah bismillah bawa, taruh ke bendahara pesantren. Tuh masjid belum jadi. Kelas-kelas banyak yang rusak. Asrama sudah lewat. Bawa ke sono, jangan ke sini. Udah gampang, nanti ibu dengan bapak enak di sini. Udah. Rumahnya kecil. Ada orang berpikir untuk umat. Subhanallah, anak-anaknya berkah. Luar biasa. Saleh. Kenapa? Allah hadirkan tuh. Ya. Ketika berjuang karena Allah, maka Allah hadirkan tuh kebaikan untuk rumah tangga. Alhamdulillah. Kalau saya boleh mengatakan Bapak Ibu, berjuanglah kepada Allah. Ya, kita akan mendapatkan intan dan emas. Intan dan emas. Intan yang pertama, intan surullah yang suruhku. Oisabit akdamakum. Kalau kita berjuang untuk agama Allah, maka Allah tidak akan sia-siakan kita. Emas itu adalah masjid. Masjid. Banyak-banyak menghidupi masjid. Iya. Maka kita punya cita-cita Bapak Ibu, semoga cita-cita bersama MIPA. Next berikutnya. Apa di antara cita-cita kita ini? Mulai ini saat kita membahagiakan orang lain, mulai itu saat bisa membahagiakan orang lain dengan cara apa? Kita bahagiakan orang yang terdekat dengan kita, apakah orang tua, apakah saudara, apakah adik, apakah anak kita, apakah orang-orang yang bersama. Next, berikutnya. Cita-cita MIPA umroh, kita lihat umroh 100 yatim penghafal Quran. Silakan Bapak Ibu punya anak yatim yang hafal Quran, ketika ada rizkinya kita utamakan mereka berangkat ke Masjidil Haram umroh. Umroh 100 ustaz guru TPA. Amin. Umroh 100 marbot masjid. Amin. Umroh 100 penggiat rumah Al-Quran. Amin. Ya, kita munculkan nih wadahnya, kita perluas. Ya, dan kita minta kepada Allah agar keluarga kita kumpul di tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Maka ayo nih, mulai saat ini ayah bunda, bapak ibu, asatiz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mindset berpikir kita adalah bagaimana kita memberi. Ya. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, asatizah, ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan ada challenge, akan ada tantangan bahwa kita mewujudkan keyakinan. Di hadapan saya bukan orang biasa, di kanan kiri saya bukan orang biasa, adalah orang-orang yang punya keteguhan hati, punya keyakinan kepada Allah, punya jaringan yang banyak dengan majlis taklim, dengan DKM-DKM masjid, dengan perusahaan, dengan karyawan dan buruh semuanya. Kita gerakan potensi kita kumpulkan kekuatan
untuk bisa umroh November 500 jamaah. Takbir, Allahu Akbar. Bismillah, kita tekadkan itu semuanya. Kalau ini terjadi, kita akan berangkat semua. Insya Allah, kita akan berangkat semuanya. Gak ada yang mustahil. Mudah bagi Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allah membolak-balikan hati kita. Allah yang Alhamdulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila yaumil qiyamah amma ba'du. Hadratul Muhtaram Bapak Ki Haji Zainal Muttaqin LC selaku founder MIPA, yang mudah-mudahan ini sebuah lembaga yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Ustadz Firman Syah LC, para asatizah yang lainnya dan ustazah, mudah-mudahan kita selalu dikuatkan, disehatkan untuk membimbing umat, membimbing jamaah. Dan ini adalah solusi yang mudah-mudahan yang tepat, yaitu munajat Rindu Ar-Rahman yang tekadnya insya Allah di bulan November ini saja di 2024 akan memberangkatkan 500 jamaah. Dengan azimah kita, dengan tekad semangat kita, dan tentunya usaha kita yang insya Allah maksimal akan tercapai. Dan sarananya ini luar biasa, bisa melalui masjid, masjid-masjid, bisa melalui perkantoran, mungkin lembaga-lembaga pemerintahan. Kita nggak ada batas untuk itu semua. Karena satu keyakinan, yaitu merindukan Baitullah, merindukan kita bisa ziarah ke makam Rasulullah SAW. Dan tentu emosionalnya sangat kuat Ustaz Zainal Nanti para pembimbing, baik itu ustadz dan ustazahnya, akan memaksimalkan yang namanya itu benefit dakwahnya. Itu yang paling dijadikan titik temu bagi kita semua. Saya sangat appreciated hari ini, pagi ini, konsepnya luar biasa. Mudah-mudahan karena ini jasa, jasa itu biasanya modalnya trust, kepercayaan. Bila sudah kita ini mengecewakan, maka akan sulit membangun dan memperbaiki ke depannya. Mudah-mudahan Ustadz-Ustadz ini sehat selalu, Ustadz Zainal dengan kapasitasnya di dalam membimbing umat, apalagi dengan cara kelembutan hati, menyentuh hati. Semua kita punya hati insya Allah Dan bila itu hati bisa kita ubah menjadi hati yang baik, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasal jasadu kullu. Insya Allah kita semua ini punya potensi, punya kapasitas. Ayo kita maksimalkan. Saya yakin ini akan dikenal. Mungkin bukan cuma di Bekasi, tetapi se-Indonesia insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa sampaikan. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Para gurunda saya semua, para ustazah yang Allah muliakan. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Para gurunda semuanya, bahwa umroh ini bukan menjadi concern utama kami. Umroh ini bagian dari perjuangan dakwah ini. Karena yang memayungi semua ini adalah MIPA, program MIPA ini yang menjadi solusi buat umat. Bahwa di MIPA ini kami ada MIPA Kids, khusus untuk membina akhlak dan tauhid anak-anak. Program MIPA Kids ini kami lanjutkan dengan MIPA Camp, membawa anak-anak ini mabit. Di antaranya nanti di bulan Ramadan ada beberapa mabit yang kita adakan untuk anak-anak, melakukan pembinaan religi untuk mereka, kemudian membuka visi mereka mempunyai visi besar. Setelah program ini berkelanjutan, kami juga peduli sama yang sudah sepuh-sepuh. Kami mempunyai program MIPA Salut, usia lanjut. Kami mengadakan pesantren kilat juga, mengadakan mabit juga.
insya Allah kami akan mengadakan acara di Subang dan di Sentul, rencana insya Allah sudah dibuka programnya, jadi nanti untuk usia 55 tahun sampai 70, usia emas. Kami punya program nanti akan diantaranya membetulkan bacaan Al-Quran, kemudian Qiyamul Lail, kemudian program kesehatan untuk usia lanjut ya, yang dengkulnya sudah mulai linu-linu, pinggangnya itu ya. Jadi ada beberapa tenaga kesehatan yang kami siapkan untuk memberikan edukasi kesehatan di usia emas ya. Dan insya Allah Ustadz Zainal Mutakin juga sudah bercita-cita ingin mendirikan pondok pesantren lansia ya. Allahu Akbar. Kemudian bersama kami juga ada Latifah Peduli yang insya Allah nanti akan berbuat banyak untuk umat. Silakan Ustaz. Kemudian yang menjadi program utama kami adalah MIPA energi MIPA yang menjadi solusi buat umat. Baik para guru dan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Zainal Mutakin mengenai apa itu MIPA dan bocoran jurusnya. Saya perkenalkan, saya adalah Danar. Saya bagian dari founder MIPA yang mengholding semua. Tadi ada MIPA KIS, MIPA Energi, MIPA Kem, Latifah Peduli, kemudian yang paling ujung tadi adalah Latifah Travelindo. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, ternyata perjuangan dakwah ini perlu biaya besar. Sehingga kami berusaha untuk berinovasi bagaimana mendukung perjuangan dakwah para ustadz ini. Ya. Dengan kemandirian. Setelah kami berpikir, akhirnya sampailah pada Latifah Namiroh ini, sebuah badan yang mengumpulkan orang-orang soleh untuk berangkat ke tanah suci. Sehingga kami ini sebenarnya enggak jualan travel, enggak. Kami ini ingin berdakwah dengan MIPA. Tapi ternyata dakwah ini untuk mengumpulkan di Grand Wisata, mengumpulkan di Al-Azhar, mengumpulkan di Istiqlal, itu perlu biaya yang sangat besar. Oleh karena itu salah satu caranya kami, satu divisi bisnis harus dibuat. Nah, divisi bisnis ini yang berpahala juga, karena kami bercita-cita setiap langkah ingin dapat pahala, ingin banget dapat pahala ya. Dan alhamdulillah terbentuklah Latifah Travelindo. Dan alhamdulillah hari ini sudah ada jamaah langsung berangkat ke Turki dan sekarang ada di Madinah. Ada di Madinah Bu Haji. Sekarang sudah ada di Turki, berarti kemarin berangkat ke Turki. Dan jamaah kami ini ajaib semuanya, ajaib. Salah satunya jamaah yang besok berangkat Februari, itu adalah jamaah yang Masya Allah, ajaib sekali. Salah satu kawan saya di luar sana itu pada waktu Ramadan yang lalu, ada perjalanan dakwah ke Kebumen. Beliau berangkat, itu saya sudah sampaikan, naik aja kereta. Tapi ternyata karena bawa rombongan tim media, bawa rombongan tim juri, akhirnya konvoi 2 mobil. Qadarullah, kira-kira 1,5 kilometer sebelum sampai di masjid, mobilnya itu nabrak. Yang ditabrak orang. Ditabraknya 2 orang, yang 1 meninggal. 1 sepeda motor meninggal. Yang 1 putus kakinya.
dua-duanya perempuan. Kejadiannya itu pagi setelah subuh. Alhamdulillah yang di dalam mobil ini karena para hafiz, ya, yang di dalam mobil itu nggak terluka sama sekali, mobilnya terlempar jauh pesawat. Subuh itu saya ditelepon, pertanyaan salah satu tim yang di situ adalah, ada kenalan nggak yang bisa bantu di Kebumen? Saya sudah mulai. Saya tanya kenapa? Setelah diceritakan, waktu itu viral kejadian ini. Karena udah mau 1 minggu mau lebaran dan bikin kemacetan panjang sekali. Ala kulli hal, kemudian korban ini yang meninggal sudah diurus, yang menjadi problemnya, yang satu putus kakinya kemudian patah-patah juga tangannya ini, suaminya Intel Reskrim, kakaknya Provos, kakaknya satu lagi di Dirlantas Mabes Polri, kakaknya satu lagi di Angkatan Darat. Jadi satu keluarga ini semuanya aparat. Habis dah. Udah bagaimana ini? Ya. Akhirnya MIPA yang kita pakai. Satu jurus MIPA yang kita pakai. Pertama, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah. Kembali kepada Allah. Yang kedua, serahin kepada Allah. Saya bilang sama teman-teman, gak usah ngapa-ngapain. Gak usah ngapa-ngapain. Satu aja. La haula wa la quwata illa billah. Jangan putus ini bibir. Terus. 1 hari ribut. 2 hari ribut. 3 hari mulai tenang. 4 hari mulai tenang. Sebulan kemudian saya baru datang ke sana. Saya datang ke sana. Modalnya cuma 1. Haula wala quwata illa billah. Ketemunya dikumpulin, giliran saya datang dikumpulin. Semuanya aparatnya. Reskrimnya datang, Proposnya datang, Angkatan Daratnya datang, keluarga besarnya datang. Tapi ketika kita berserah diri kepada Allah, ternyata Masya Allah, Bapak Ibu semuanya, satu keluarga ini besoknya 2 minggu kemudian setelah pertemuan bilang kami mau umroh bareng sama Latifah. Gak tanggung-tanggung yang berangkat berapa? 8 orang, satu keluarga semuanya. Termasuk yang korbannya. Lawan bisa jadi kawan. Karena kita serahkan semuanya kepada Allah. Tidak ada yang mustahil. Termasuk 500 Jawa ini insya Allah tidak mustahil. Allah, kita serahkan semuanya kepada Allah. Enggak, caranya gimana bukan. Ya, itu Allah yang manggil. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim ketika sudah membangun Ka'bah disuruh manggil umat seluruh dunia, enggak nanya gimana caranya, pokoknya panggil. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sudah pesan sama teman-teman, ketika bicara bisnis jangan jadi malaikat. Ketika bicara bisnis, ada akadnya, ada saksinya. Oleh karena itu, bagian umroh adalah bisnis. Tentu ada jual belinya. Ada akadnya. Ya. Umroh yang kami jual, jasa umroh yang kami jual ini menggunakan harga yang rasional. Kami nggak mau bikin umroh yang asal dijual, asal ada jamaahnya. Tidak. Karena sekali lagi kami ingin bisnis ini untuk membiayai dakwah kami. Ya, membiayai dakwah para ustadz.
Oleh karena itu setelah dihitung, setelah Ustadz menulis di sana 10 jamaah, 20 jamaah, 30 jamaah, maka kami mulai mengklasifikasi. Ada nanti yang levelnya golden, ada yang namanya levelnya platinum, yang paling atas platinum, golden, ada yang silver. Di antaranya ujroh yang akan kami berikan itu rata-rata 1,5 sampai 2 juta. 1 jamaah 1,5 juta sampai dengan 2 juta, dan nanti diikat dalam ikatan MOU. MOU ini berlaku selama 1 musim. 1 musim itu ukurannya dari bulan Masehi Januari ke bulan Masehi Januari, jadi 1 tahun. MOU-nya sudah dipersiapkan. Jadi nanti para ustadz dan ustazah akan kami minta untuk mendatangani kesepakatan bersama, terutama mengenai ujroh itu. Ya, karena ini yang akan menjadi soal Dr. Ayub tadi sampaikan, soal amanah. Ya. Dan kapan diberikan? Ujroh itu kapan itu diberikan? Ujroh itu diberikan setelah jamaah sudah pasti berangkat. Sudah pasti berangkat. Pasti berangkat itu bagaimana? Sudah paspornya sudah masuk, tiketnya sudah kami rilis, tiket dan hotelnya, baru kemudian kami akan berikan ujrohnya. Karena itu adalah uangnya jamaah. Ya. Selama dia belum berangkat, itu adalah uangnya jamaah. Dan Bapak Ibu, kami tidak memberikan potongan apabila jamaahnya qadarullah membatalkan diri. Ya. Kecuali ada biaya yang memang sudah dikeluarkan. Mungkin ada biaya bank 6.500, karena terpaksa kita harus menggunakan bank BSI. Kita transaksi menggunakan bank. Kami bekerja sama dengan Bank BSI, dan Bank BSI juga memfasilitasi untuk tabungan umroh. Khusus dibuat tabungan atas nama jamaah, bukan atas nama travel, tapi tidak bisa diambil kecuali untuk umroh atau yang sangat ya. Jadi nabungnya boleh berapa aja, ya, sampai nanti dia berangkat sama-sama dipindahkan ke MIPA nanti. Rekening apa namanya dananya. Jadi tabungannya yang megang siapa? Yang megang jamaah. Hanya saja sudah sepakat dengan bank, dengan MIPA, dengan jamaah bertiga sepakat bahwa tabungannya tidak bisa diambil kecuali buat umroh. Ya, karena tadi Bu Haji Listi sempat sampaikan awal bisa umroh itu bagaimana? Salah satu niat, kemudian mengamalkan niat itu, bayar 100.000, 50.000, nanti Allah kasih jalannya. Dan saya mohon izin kepada para gurunda semuanya, nanti ini akan dijadikan dalam satu grup WA, terutama untuk membahas program dakwah MIPA. Ya, karena kami perlu sebanyak-banyaknya guru untuk menyampaikan MIPA ini ke umat. Ya, banyak sekali umat di luar sana terlibat pinjol, ya, terlibat riba, ya, dan umat itu kalau lagi seneng nggak ingat sama ustadz sama ustazah, ya. Tapi kalau lagi puyeng, ya udah itu. Yang dicari ustadz sama ustazah, ustadz curhat, ya, curhat dong, ya. Jadi kita memberikan solusi MIPA ini. MIPA ini sebuah program yang akan kita sampaikan seperti ini. Ada kurikulumnya berjenjang nanti. Ya. Nanti insya Allah Ustadz Zainal Mutakin yang akan memimpin langsung penyampaian dan MIPA ini insya Allah akan melakukan roadshow ke seluruh Indonesia. Jadi doakan kami selalu diberikan keberkahan ilmu dan tambahan hidayah. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti setelah ini kami akan membuka seksi sharing yang menjadi nasihat buat ini. Depannya seperti apa? Di antaranya sekarang ada Hajah Listia, beliau adalah direktur operasional kami yang langsung berhubungan dengan muasasah di Mekah
dan di Madinah dan di Mesir. Kalau ada putra beliau 2 ada di Mesir. Ya. Kalau Ustadz Ustazah ingin difasilitasi anaknya, gimana caranya bisa sekolah ke Mesir, bisa nanti beliau nanti juga ada di grup, bisa langsung curcol aja sama beliau ya. Dipersilahkan kepada Ustadz sama Ustazah apabila ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan mengenai MIPA atau terkhusus mengenai umroh ya, atau masalah ujroh. Nah ini yang penting, jangan sampai maafi fulus ya. Monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Langsung pertanyaan saja ya Ustaz. Monggo. Iya, saya sebenarnya masih belum terlalu paham gitu ya. Hadir di sini kemarin atas ajakan dari Ustazah Ismi, diajak untuk bergabung dengan MIPA gitu. Jadi ketika nanti kita sudah bergabung, apa saja yang harus saya lakukan gitu. Mohon bimbingannya gitu Ustaz. Baik, Ya, itu itu saja. saja. Ya. Baik. Ada disimpan dulu pertanyaannya. Oh, monggo Ustazah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ida dari Pondok Pesantren Al-Fat Jalen, unit TKIT Al-Fat Jalen. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara kita meyakinkan jamaah bahwa travel kita amanah? Soalnya yang sudah-sudah banyak yang trauma gitu Pak Ustadz. Contohnya Masya saya Allah. juga pernah trauma gitu. Masya Allah. Jadi bagaimana untuk meyakinkannya gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Haji Ade Kostaman dari mana? Setu. Pilang Mutiara. Pilang Mutiara pindah Setu. Pindah Setu. Kita masuk ke dunia bisnis tentang travel, umroh, dan ternyata kan di luar banyak juga tuh yang lain. Mohon dijelaskan tentang harganya, tentang keunggulannya agar kita ada gambaran begitu ya. Jangan sampai terjadi kayak yang tadi Ibu sampai trauma karena memang ternyata travelnya bodong. Nah itu yang pertama. Yang kedua barangkali mohon info-info terkini lah begitu ya yang bisa kemudian kita update, bisa di share, dibagi. Baik. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillah khairan. Memang betul travel ini bisnis yang ngeri-ngeri. Ya, ngeri-ngeri. Oleh karena itu kami mendasari, setelah saya sendiri itu tadinya bukan praktisi bisnis umroh, bukan. Tadinya hanya menjadi tempat curhatan para pemilik travel umroh. Datang ada masalah baru ingat curhat, akhirnya ke bawah ikut masuk ke dalam bisnis umroh secara praktis. Ya. Saya sendiri mempunyai bisnis tersendiri. Nah, alhamdulillah setelah tahu itu ternyata poinnya satu yang disampaikan oleh Ustadz Zainal Mutakin yang paling utama. Kenapa bisnis umroh ini ruwet? 1 maksiat, 2 nggak amanah. Dari apa yang saya lihat teman-teman kemudian pada curhat dan menjalaninya. Oleh karena itu kami menjalankan travel umroh ini dengan benteng MIPA. Jadi sebelum bicara soal ibadah umroh, kami bicara dulu soal MIPA, menjemput indahnya pertolongan Allah. Jadi jamaah sebelum berangkat umroh, kami akan MIPAin dulu. Nah Ustazah tadi sampaikan, setelah saya gabung menjadi keluarga besar MIPA, apa yang harus saya lakukan? Ustazah tolong bawa jamaahnya
tolong rekomendasi jamaahnya bawa ke majelis kami, majelis kita, namanya majelis MIPA, yang nanti akan kami adakan setiap permintaan bunda-bunda semuanya. Om, di majelis saya silahkan tolong datang, kami perkenalkan dulu. Iya, jurus pertama MIPA. Jadi orang pergi umroh bukan hanya soal jual beli, tetapi bagaimana dia mendapatkan mabrur yang sempurna. Nah, oleh karena itu, salah satu kelebihan travel umroh kami adalah kami majelisin dulu, baru berangkatin umroh. Yang kedua, yang mengenai paling utama, kami terbuka soal setoran uangnya jamaah. Jadi kalau jamaah sudah setor uang, kemudian dia mau lihat uang saya ada di mana, silahkan datang ke kantor kami, langsung kami buka di transaksi bank kami, tidak kami gunakan apa-apa. Ya, memang ada di situ, keluar hanya untuk bayar tiket dan hotel. Sehingga kalau dia sewaktu-waktu saya mau ambil aja, hari itu juga diklik langsung keluar uangnya. Makanya kadang-kadang kalau nggak dimipain dulu, uang ini jadi nggak amanah. Jadi ada jaminan apa? Kalau nggak berangkat, uangnya dikembalikan dengan kalian belum dibeliin tiket, belum dibayarin hotel, dan ketika dibeliin tiket pun kami ada buktinya, langsung ada nama-namanya di situ. Poin yang keempat, kantor kami ada di pondok dan kami korbankan ayahanda kami Ustadz Zainal Mutakin sebagai bemper. Ya, kantornya MIPA gandeng sama pondok Latifah di sebelahnya, yang insya Allah memberikan trust kepada calon jamaah. Kantornya di pondok, masa nggak amanah. Jadi salah satu poin-poin tadi yang membuat kami lebih daripada jasa yang lain, dan ini adalah beberapa harga. Ya, ini yang mega umroh yang November itu 31.500.000. Ini adalah sudah harga jual, sudah ada ujrohnya di situ. Ya, jadi ustazah tidak perlu untuk menaikkan lagi, Isi daripada paket itu nanti Haji Alistia akan menyampaikan isinya apa aja, dan termasuk menguatkan tadi ustazah yang bertanya, kenapa kok gak amanah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Bunda Lis. Alhamdulillah bisa bergabung dengan para ustadz dan ustazah. Saya bukan ustazah ya, tapi gara-gara ngurus umroh biasanya dilabelin ustazah gitu. Saya ini mau nambahin, gimana cara-caranya untuk kedepannya ini seperti apa? Biasanya ibu-ibu ya, sama seperti tim eksekutif itu nanti akan dibina oleh Mas Direktur, pengembangannya, kapasitasnya nanti bisa seperti apa, karena sekarang ini mayoritas perempuan yang bisa menguasai pasar, karena lewat satu handphone itu cukup bisa nyapu, ngepel, dan cari uang. Bapak-bapaknya kesenangan ya. Nanti Pak Ustazahnya, bapak-bapak Ustazahnya silakan bawa istri-istrinya ikut gabung. Nah, yang kedua tadi meyakinkan, sebenarnya kita branded sama aja kayak ibu tuh pakai brandnya Ustazah. Bu mau bener atau enggak sudah dilebarin orang bener. Ya Bapak Ibu ya, kalau udah pakai label Ustazah mau bener atau tidak, udah yakin orang Ustazah kok gitu kan, Ustazah, apalagi saya calo gitu kan. Orang masih mau percaya ya sama saya gitu. Jadi itu sudah ngebrand diri. Kemudian ngebrand bagaimana? Ngebrand MIPA-nya. Di belakang MIPA alhamdulillah di backup oleh Pak Kiai, Masya Allah. Kemudian di backup lagi oleh Munajat Perindu Ar-Rahman. Kenapa kita sebutnya munajat? Kadang-kadang kita semua kan punya keinginan-keinginan semua Bapak Ibu. Ya kan? Disinilah kita menunjukkan bahwa kita adalah yang memiliki keinginan untuk merindukan Baitullah. Makanya di situ ada Munajat Perindu Ar-Rahman. Insya Allah dari kebergabungan Ibu dengan juga para founder yang punya misi visi yang sama, ini akan menguatkan
keyakinan. Biasanya dari mana? Oh, ada Pak Kiai. Itu salah satu untuk menguatkan, apalagi diri kita yang sudah nge-brand diri kita. Kepercayaan diri kita juga itu akan mempengaruhi bagaimana kita mempengaruhi orang lain. Nah, yang ketiga, kenapa suka ketipu? Sekarang gini, travel berizin. Di Saudi nggak perlu izin. Saya mohon maaf, udah para pakar-pakar untuk travel, Pak Ustadz yang bawa 100 jemaah. Ya Pak Ustadz ya, bawa 100. Apakah di Saudi itu membutuhkan izin? Tidak, izinnya cuma satu, orang muslim punya visa. Itu aja izinnya. Embel-embel lain nggak perlu. Makanya sekarang travel ketar-ketir karena banyak kalau Bapak Ibu dengar kok bisa berangkat gak pakai travel segala macam. Ya kan? Itu. Karena apa? Di Saudi nggak perlu izin. Asal Allah ngizinin insya Allah berangkat. Nah, bagaimana kita mendapatkan izin dari Allahnya itu? Ya dibimbingi oleh orang-orang yang beramanah. Karena kadang-kadang travel yang berizin, travel besar pun bisa kena musibah sehingga yang tadinya jalurnya sudah benar, qadar Allahnya tidak berangkat. Itu faktornya akan banyak sekali. Dari mana faktor-faktor itu? Salah satu yang disebutin adalah tidak amanah dan manusianya yang bermasalah. Salah satunya itu. Tapi saya hanya berbagi apa yang saya alami aja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan nanti tidak lepas begitu saja. Kita akan asistensi bagaimana caranya memanfaatkan digital marketing namanya. Untuk para ustazah, sesi langsung dengan Bu Haja Listi. Kemudian para ustadznya insya Allah kami akan memandu bagaimana menggunakan online dan memanfaatkannya. Baik Ustaz semuanya, Ustazah semuanya luar biasa ya. Offline-nya akan kita bimbing, online-nya akan kita, ya. Karena beliau salah satu pakar untuk marketing digital. Jadi sekarang kita dengan bermajelis-majelis iya, dengan handphone juga iya. Insya Allah. Baik. Semuanya sudah gamblang, Ustazah dan Ustaz semuanya. Jazakumullah khairan kasir kepada Ustadz dan Ustazah semuanya atas kehadirannya, berkah buat semuanya, berkah buat MIPA. Kami selaku pembicara mohon maaf kalau ada yang kurang pas, kurang berkenan. Semuanya yuk kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.